takuna Waalaikumsalam. fitnatun fa'amu wasamu summa taballahu Kok malam? summa muwasamu Apa, Nak? basirun Oh. wallahu basirun Temen yang dari mana? bima ya'malun. Apa dia nggak pulang? Enggak. Dan mereka Padangnya di mengira mana? bahwa tidak akan terjadi Tahu bencana katanya di apapun pegunungan. terhadap mereka. Maninjau atau Bukit Tinggi. Membunuh Tapi nabi-nabi. dari laut yang langsung Karena gunung itu Padang tuh. mereka menjadi Gua udah buta pernah. dan tuli. Kemudian Sampai Aceh Allah- udah pernah Bapak. Belum Bukit Tinggi. Kemudian dia menerima tobat mereka, lalu banyak di antara mereka buta tuli dan dia maha melihat apa yang mereka kerjakan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal musii'u banu Maryam wa qala al-masii'u ya bani Israila budullah rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa hunnar wa ma lizalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah dia, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan ke sesuatu dengan dia, maka sungguh dia mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasan wa ma min ilahin illa ilahu wahidu wa in lam yantahu amma yaquluna Itu mau kena Linda mau pakai. ladzina kafaru hum azabun Oh, udah. alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari yang tiga. Barengan bagus, tidak ada Tim. Tuhan yang berhak Minta. disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Qul atabuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah selain dia sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq
wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa adalu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri sesat dari jalan yang lurus. Jadi masalah orang tersesat tuh ya memang dari dulu banyak. Kalau sekarang lebih banyak lagi ya wajar, karena ya kenyataannya mereka nggak mau baca Iqra bismillahirrahmanirrahim. Jelas-jelas Quran ini diterima Nabi Muhammad selama 22 tahun, nerimanya aja 22 tahun, apalagi belajar. Sekarang orang nganggap belajar Quran nih ada istilah 5 menit bisa Quran. Ya itulah, manusia udah ngerasa nggak butuh Quran. Ya itulah cara iblis menyesatkan. Mereka lebih percaya pada kitab-kitab lain yang sumbernya kitab bahasa aslinya aja nggak ada, nggak terjaga. Kitab lain didatangkan setan memang. Cuman orang lebih percaya sama kitab-kitab yang ada setannya ketimbang kitab yang terjaga. Ya itu udah, memang udah dibilang itu. Coba ulang lagi ayat berapa itu? Ayat 77 Surat Al-Maidah. Al-Maidah. Surat 77 Al-Maidah. Al-Maidah itu surat kelima, juz berapa? Juz 6. Coba diulang, baca Arab sama terjemahannya. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Jadi yang menyesatkan itu orang-orang hebat, orang-orang penting, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mengerti kitab. Sama dengan hari ini lebih banyak lagi yang tersesat. Makanya kitab Quran itu di masjid-masjid rapi-rapi. Ya karena mereka nggak membaca, nggak mempelajarinya. Banyak juga yang melagukannya kayak syair. Ya memang enak baca Quran nggak pakai artinya, cuman jadi nyanyi-nyanyian. Ya papa juga seneng kalau baca Quran doang. Yang berat itu kan isinya, yang bikin orang Mekah marah sama Nabi Muhammad itu isinya, bukan soal syairnya. Kalau syairnya silakan aja. Kalau Nabi Muhammad nggak jalanin isi perintahnya itu mah nggak ada masalah orang Mekah. Demikian, alhamdulillah kita dari Kampung Quran Terjemahan, Ireng-Ireng, Saraban, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Sore ini kita bisa menemukan satu petunjuk bahwa manusia itu dari zaman dulu banyak yang tersesat. Makanya di Al-Fatihah ada doanya untuk tidak sesat. Jadi kalau tidak sesat dan tidak kafir, kafir itu artinya tertutup dari mau membaca Iqra ayat-ayat Quran ini, itu kafir. Jadi walaupun dia ngaku beriman, kalau dia nggak mau baca memahami Quran ini, ya
kafir lah itu, tertutup. Arti kafir itu bukannya, nah kalau soal ngaku-ngaku sih iblis bisa ngaku-ngaku orang baik. Nah itulah jalan yang diberi nikmat. Jalan diberi nikmat itu ketika kita bisa menyentuh Quran. Nah untuk bisa menyentuh Quran, memahaminya, ya kita harus punya pikiran yang baik dulu. Pikiran yang baik baru. Nah Quran itu ada pemiliknya, ada yang jaga gitu. Bukan para penghafal Quran itu yang menjaga. Makanya ada anak Afrika yang anak orang non muslim hafal Quran. Itu udah komitmen pencipta langit dan bumi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.